Shalom semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian, kasih oleh Tuhan. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang ada di sini dan yang ada di rumah. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita, betul? Amin. Oleh karena itu, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini, kita mau berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur atasnya. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Biar kiranya segala pujian kami menjadi rupa harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita masuk hadirat-Nya Tuhan dengan sebuah korban pujian yang berharga. Terima kasih ya Tuhan.
saya kembali semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mulai memuji. Yes. Yang dipuja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan berkarya dipuji. Mari sama-sama katakan yang dipuja tak pernah kurang.
silakan duduk kembali. Kita rahasiakan hati kita untuk memperdalam firman Tuhan. Kita tahu Bapak, bahwa Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang sanggup menolong kita ketika kita jatuh, ketika kita belum mampu untuk bangun lagi, tapi Dia sanggup untuk menolong kita dan kita bisa bangkit berkat Dia. Bersama-sama kita katakan, Bapa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami kembali ke rumah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu. Mari ya Bapa, kiranya Engkau mau menjamah melawat setiap hati kami. Engkau mau tolong Tuhan agar hati kami dapat menjadi tanah yang subur, dan firman-Mu Tuhan dapat berbuah-buah ya Bapa, dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa dan sehat selalu dan semangat selalu ya saudara ya. Bila ke kanan kirinya, semangat selalu, semangat selalu. Saudara yang terkasih, mari kita mau buka bersama-sama di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Nanti saya baca ayat ganjilnya, saudara ayat genapnya ya. 22 ya, 15 ayat 22 saya genapnya, saudara ganjilnya. Oke ya, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemah mereka di sana di tepi air itu. Terima kasih. Saudara terkasih, ada sekelompok ahli botani sedang mengadakan perjalanan di sebuah desa yang kecil di daerah pegunungan. Satu misi mereka yaitu mereka mau mencari tumbuhan atau bunga yang spesies baru untuk penyelidikan mereka. Berhari-hari mereka mengelilingi pegunungan tersebut, tapi berhari-hari juga mereka mengalami kekecewaan karena tidak mendapatkan bunga yang mereka cari. Hingga suatu ketika mereka lagi meneropong ke sekeliling, dan ketika ada yang meneropong ke lembah, dia lihat di lembah itu ada tumbuhan dengan bunga yang begitu unik dan begitu indah. Mereka senang karena mereka tahu inilah bunga yang mereka cari. Bunga ini pasti nilainya sangat tinggi untuk penyelidikan mereka. Mereka ingin mengambil bunga tersebut, namun saudara, kendalanya bunga itu ada di lembah. Terlalu bahaya kalau mereka turun ke lembah untuk mengambil bunga tersebut. Mereka jadi bingung. Kemudian di dalam kebingungannya, tiba-tiba ada seorang anak desa lewat. Dipanggilnya anak desa tersebut. Nak, kesini nak. Anak desa tersebut menghampiri. Ya Tuhan, ada apa? Coba nak kesini nak. Ya, kamu lihat di lembah itu. Ini dengan teropong ya. Kamu lihat di lembah itu. Di situ ada bunga sangat indah sekali. Coba deh kamu lihat. Anak tersebut kemudian dengan teropongnya dia melihat. Kemudian dia berkata, oh benar Tuhan, itu adalah bunga yang sangat langka. Nah,
kelihatan kalau anak itu merasa cemas dan takut. Nah, ahli hutan itu tahu. Kemudian dia berkata, "Nak, kamu nggak usah takut ya. Nanti kamu ke lembah itu, kami ikat pinggangnya dengan tali yang kuat, dan kami akan memegang tali tersebut. Dan ini kami punya uang untuk kamu. Kalau kamu bisa mengambil bunga itu, uang ini akan kuberikan kepada kamu." Wah, anak desa itu pas begitu melihat uang, dia belum pernah saudara melihat uang sebanyak itu. Hatinya juga, wah, masih juga nih kalau punya uang sebanyak ini, bisa bantu sama mama papa di rumah nih. Kemudian dia berkata, "Tuan, aku ingin mengambil bunga ini buat Tuan, karena aku juga ingin uang itu. Tapi tunggu sebentar ya Tuan, aku akan kembali lagi." Kemudian anak itu lari saudara. Tinggal ahli hutan itu bingungan, loh kok lari? Kemana dia? Satu sama lain, lah kok lari dia? Kenapa? Gak tahu. Katanya ntar dia balik lagi. Oh gitu ya. Nah, gak lama kemudian anak tersebut balik lagi. Dia bersama dengan seorang dewasa yang kelihatannya sangat dekat dan sangat sederhana. "Tuan," kata anak desa tersebut, "aku akan mengambil bunga itu, tapi izinkanlah yang memegang talinya adalah," dia tunjuk ke orang dewasa yang di sampingnya itu. Nah, itu siapa? Dia adalah bapakku. Kalau bapakku yang memegang talinya, aku akan mengambil bunga itu buat Tuhan. Oke, kata orang ahli hutan itu. Anak itu kemudian diikat pinggangnya dengan tali, ya. Ayahnya yang memegang tali itu dengan tanpa ragu, dengan tanpa rasa cemas, dengan tanpa rasa takut, anak itu mulai menuruni lembah, ya, menurun tebing. Dia ke lembah mengambil bunga itu. Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia tidak cemas, tidak seperti yang pertama? Karena dia tahu yang memegang talinya adalah bapaknya. Bukan saja kuat tenaga bapaknya, tetapi dia tahu isi hati bapaknya yang sangat sayang kepada dia dan tidak akan membiarkan dia celaka. Anak itu percaya di tangan bapaknya dia aman. Saudara yang kekasih, begitu juga dengan saudara dan saya. Kita sama-sama diikat pinggang kita dengan tali kehidupan, dan yang memegang tali kehidupan itu adalah Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, yang selalu setia menemani kita, yang tidak akan membiarkan kita terjatuh ke dalam jurang yang gelap. Oleh karena itu, saudara, percayalah bahwa di tangan Bapa kita aman. Saudara, akhir-akhir ini kita hidup di dalam keadaan situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa bekerja, karena mengingat keadaan corona yang masih ada di negara kita, belum pergi-pergi coronanya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, kemudian karyawannya banyak yang di PHK. Kita tidak tahu apakah kita ini termasuk nantinya salah satu seorang dari mereka. Kita tidak tahu apakah tabungan kita cukup untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari nantinya. Kita juga tidak tahu apakah esok kita masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita, dengan kerabat-kerabat kita yang kita kasihi. Terbaring sakitkah dia? Mengingat corona masih masih ada orang-orang yang berjatuhan. Atau jangan-jangan kita hanya saudara yang terkena penyakit. Saudara, keadaan seperti itu membuat hati kita menjadi takut, menjadi cemas, sehingga iman kita menjadi goncang karena kita hidup di dalam suasana yang ketakutan. Namun walaupun demikian, biarlah saudara kita mau percaya, karena kita mempunyai Allah yang berkuasa. Kita mau percaya kepada Dia bahwa di tangan Bapa kita aman. Saudara, sayangnya keyakinan seperti ini tidak dimiliki oleh bangsa Israel yang ketika kita baca bersama-sama tadi di dalam Keluaran 15. Mula-mula ketika
mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir, selama 400 tahun saudara mereka dijadikan budak di Mesir. Kemudian Allah membebaskan mereka menuju ke tanah Kanaan. Ketika dibebaskan, wah, mereka bahagia, mereka bersuka cita, mereka bernyanyi-nyanyi di sepanjang jalan. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong mereka. Tetapi dikatakan ketika mereka sampai di padang gurun Syur, 3 hari lamanya mereka tidak menemukan air. Saudara, berjalan di padang gurun yang tandus, gersang, tidak ada pepohonan, aus, nggak ada air. Kerongkongan rasanya gimana saudara? Rasanya tercekik saudara ya, harus irit-irit air. Mungkin juga ada yang sudah kehabisan air, sehingga saudara mereka gimana? Merasa menderita sekali. Puncak kekecewaan mereka terjadi ketika mereka lagi berjalan, di depan ada oase, mereka lihat ada oase dengan air yang jernih. Mereka langsung berlari, mengambil air tersebut, meminumnya. Tapi saudara, dimuntahkan kembali. Kenapa? Airnya pahit, gak bisa diminum. Wah saudara, mereka jengkel, kesel, marah. Lalu bersungut-sungutlah mereka kepada Nabi Musa. Sukar bagi mereka memahami yang dikatakan, katanya Allah mengasihi mereka, Allah memelihara mereka. Tapi kenyataannya Allah membiarkan mereka kehausan. Saudara kekasih, di satu sisi kita juga dapat merasakan kekecewaan mereka. Manusia kalau tidak ada makanan masih bisa bertahan beberapa hari. Tapi kalau yang namanya tidak ada minuman, mereka tidak akan dapat bertahan. Nah saudara, ketika dalam kekecewaan mereka itu saudara, mereka akan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Padahal saudara, kalau kita lihat lagi di satu sisi, kita miris melihat iman dan tingkah laku mereka. Kenapa? Ya kan baru beberapa hari yang lalu mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakan Tuhan waktu di Mesir. Mujizat buat bangsa Israel 10 mujizat, atau disebut juga 10 tulah buat bangsa Israel, karena tulah itu buat orang-orang 10 tulah buat orang Mesir, karena tulah itu buat orang-orang Mesir. Di dalam tulah tersebut ada 2 tulah yang berhubungan dengan air. Yang pertama yaitu tulah pertama, air sungai Nil berubah menjadi darah. Jadi semua orang Mesir nggak bisa minum karena air sungainya semua berubah jadi darah. Lalu tulah yang ketujuh, hujan es di Mesir. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi itu terjadi. Lalu tambah satu lagi, Musa membelah laut Teberau. Ketika bangsa Israel lagi berjalan, kemudian bangsa Mesir menyusul mereka. Maksudnya supaya mereka disuruh balik lagi. Lah kan kalau mereka pergi di Mesir, siapa yang bikin batu bata? Selama ini kan bangsa Israel yang bikin batu bata, yang mungkin membangun piramid-piramid. Lah kalau orang-orang budaknya pada pergi semua, Josopo gitu kan? Siapa yang bikin itu semua? Mereka budak malah langsung mereka kejar saudara, sehingga bangsa Israel pas lagi jalan, dikejar sama bangsa Mesir. Kita disuruh balik lagi. Waduh, gimana nih? Di belakang orang Mesir ngejar, di depan laut, di kanan kiri bumi kita, mati kita deh, gimana nih? Tapi di sini Tuhan menunjukkan kembali mujizat melalui Nabi Musa. Dia membelah laut Teberau sehingga mereka bisa berjalan di tengahnya. Bukankah ini membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang penuh kuasa, termasuk juga air. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya kepada Tuhan, walaupun sudah melihat mujizat-mujizat yang begitu banyak. Saudara, di dalam cerita ini kita bisa menarik satu pelajaran, bahwa mujizat tidak selalu membuat orang itu menjadi percaya.
Kebanyakan anak-anak Tuhan sama seperti kayak bangsa Israel, dan ketika yang menganggap mujizat itu hanya sebagai satu jawaban dari kebutuhan yang mendesak. Ketika mereka sakit, mereka berdoa kepada Tuhan, meminta mujizat. Ketika Tuhan memberikan mujizat kepada mereka, mereka bersyukur karena mereka sudah sehat kembali. Setelah itu, sudah sampai di situ. Tidak pernah ada kerinduan di hati mereka untuk mengetahui lebih dalam lagi siapakah si pemberi mujizat itu. Padahal Allah memberikan mujizat kepada kita bukan hanya sebagai jawaban dari kebutuhan kita yang mendesak, tetapi Dia juga ingin memperkenalkan diri. Siapakah si pembuat mujizat itu? Yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang melalui anaknya Dia kirim ke dunia, Yesus Kristus, untuk saudara dan untuk saya. Oleh karena itu saudara yang kasih, mari kita mau mempercayai Dia lebih dalam lagi. Saudara, kita lanjut lagi cerita yang tadi. Ketika bangsa Israel kalah demikian rupa, mereka jengkel, marah, kesal, mereka kalah, mereka komplain kepada Musa. Kemudian dikatakan bahwa Nabi Musa berseru-serulah dia kepada Allah. Kemudian Allah menunjukkan sepotong kayu, lalu kayu tersebut diambil dan dilemparkan ke oase tersebut, dan oase tersebut airnya menjadi manis dan mereka bisa minum. Satu mujizat lagi Tuhan adakan buat bangsa Israel. Padahal 11 mujizat harusnya sudah cukup. Tapi ini ditambah satu mujizat lagi. Betapa panjangnya sabarnya hati Tuhan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan mau supaya bangsa Israel mempercayai Dia lebih lagi, bahwa di tangan Bapa mereka aman. Saudara yang kekasih, janganlah kita seperti bangsa Israel yang sudah melihat mujizat berkali-kali, berpuluh-puluh kali, tetapi tidak mempercayainya. Harusnya kita lebih lagi mempercayai Dia, karena kita terlebih dahulu sudah mengenal Yesus Kristus anaknya yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Melalui Yesus Kristus kita mengenal Allah Bapa kita yang baik, yang sudah mengasihi kita, yang mengasihi isi dunia ini, sehingga Dia rela mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita semua. Di tangan Bapa, saudara, tak akan ada yang dapat merebut kasih-Nya, ya, sehingga di tangan Bapa kita akan merasa aman. Kita lanjut lagi ceritanya di dalam ayat terakhir, ayat 27. Boleh ditampilkan lagi ayat 27. Ya, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara tahukah mengapa kisah ini ditutup dengan cerita Elim di sana? Jadi jarak dari Elim ke Mara, ke tempat tadi air minum yang pahit itu, cuma 8 kilo. Sebenarnya saudara, Tuhan tahu ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, pastilah ya, mereka kan akan kehausan, akan capek. Makanya Tuhan sudah sediakan tempat namanya di Elim dengan 12 mata air, 70 pohon kurma. Kan banyak tuh. Mereka bisa beristirahat, bisa berkemah, bisa minum dengan sepuasnya, bisa makan kurma. Di sana makan kurma bukan nasi, saudara. Dengan sepuasnya sampai kenyang, bisa istirahat. Jadi saudara, bukannya Tuhan atau Allah tidak mempedulikan bangsa Israel kehausan, enggak. Tuhan sudah sediakan tempat kok. Cuma bangsa Israelnya saja yang sudah keburu menganggap bahwa Tuhan itu tidak mempedulikan mereka. Mereka merasa bahwa penderitaan yang mereka alami, ya, haus, menahan kerongkongan sakit, bagi mereka itu sangat menderita sekali. Mereka tidak kuat. Kok Allah diem aja? Padahal Allah nggak seperti
seperti itu. Nah saudara, begitu juga dengan kita. Saat kita mengalami cobaan yang berat, mungkin saat ini di antara kita ada yang kena PHK, sudah cari kerjaan lagi di mana-mana tapi masih belum dapat. Sedangkan tabungan kita ini sudah menipis, kita nggak tahu besok ini gimana, mau makan apa, apakah cukupkah ini tabungan kita buat esok harinya. Sama lah ya seperti kayak bangsa Israel tadi, harus sakit tenggorokan, harus ngirit-ngirit, lalu harus bagaimana? Atau mungkin juga di antara kita ada yang menderita sakit yang sampai saat ini walaupun sudah minum obat, sudah ke dokter, kok masih belum sembuh-sembuh juga, sehingga kita mengatakan, Tuhan kok menderita banget, aku tidak kuat Tuhan, kenapa begini Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Saudara yang kasih, melalui kisah ini kita diingatkan kembali, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas dari kemampuan kita. Kalau Tuhan lihat sudah lebih batas, Dia akan beri kekuatan ekstra, atau Dia akan ambil beban kita itu sehingga kita terbebas dan kita lepas. Siapa yang membawa, apa yang membebaskan kita? Dia adalah Allah Bapa kita yang penuh kasih. Oleh karena itu, saudara kasih, mari kita mau belajar mempercayai Tuhan lebih lagi, mau mengasihi kita lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, mau mengenal Dia lebih jauh lagi, dan kita mau mempercayakan masalah dan persoalan kita kepada Tuhan. Yakinlah saudara bahwa di tangan Bapa kita aman. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan kiranya akan menjadi berkat buat kita semua. Kita sama-sama berdiri, kita akan angkat satu lagu yang tadi, yang waktu pas kita mau firman Tuhan dikatakan bahwa kita aman di dalam Tuhan, apa di dalam tangan Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia.
Dan kami percaya lewat hamba-Mu ini Engkau yang selalu berkati dalam setiap masa pengembangannya, bahkan setiap pekerjaannya. Tuhan Engkau yang berkati Bapa, dan juga Tuhan berkati pekerjaan anak-anaknya, Tuhan berkati. Dan juga kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan berkati setiap pemberian apapun yang kami berikan dalam setiap berkat kami, dan akan kami kembalikan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai-Mu mulai siang ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat persahabatan. Tuhan Yesus sertai dan memberkati saudara.